Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Darja Pratama dengan NIM G0025013 dari kelompok SGD A6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 1.3. Oke, jadi untuk laporan pertama itu adalah Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen antara lateral dan juga posterior. Kemudian jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen dan juga jelaskan mengenai sistem organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Jadi untuk yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen antara lateral dan juga posterior. Jadi untuk yang anterolateral ini terdapat kulit sebagai bagian paling atas. Kemudian di bawahnya adalah fascia superficialis yang terdiri dari fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Ada juga fascia profunda di bawahnya dan juga di dalam musculi et aponeurosis, yaitu seperti musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Di bawahnya terdapat juga fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau jaringan lemak dan juga peritoneum parietal. Di posterior terdapat jaringan kulit, fascia superficialis dorsi, terus juga ada musculus yang terbagi jadi 4 lapisan, yaitu musculus latissimus dorsi pada lapisan pertama, dan di pada lapisan kedua itu terdapat musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longitudinus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Pada lapisan ketiga terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Dan di lapisan keempat terdapat musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Bagian bawahnya musculus terdapat juga fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan di bagian akhir sama seperti yang tadi juga memiliki peritoneum parietal. Selanjutnya adalah sistem otot pada dinding abdomen. Pada dinding abdomen ini memiliki dua jenis sistem otot, yaitu flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, pada flat muscle ini terdapat musculus obliquus externus yang berligamen inguinal dan juga dalam musculus obliquus internus dan juga musculus transversus. Kemudian juga pada vertical muscle ini terdapat pada vagina musculus recti yang terdiri dari dua musculus, yaitu musculus rectus abdominis yang memiliki intersectionis tendinae, yaitu berupa processus poideus, umbilicus, dan juga di antara keduanya. Terus juga ada musculus pyramidalis. Selanjutnya yaitu adalah mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi untuk yang retroperitoneal ini terbagi jadi beberapa bagian yang disebut dengan set pakar. Set pakar itu apa saja? Yaitu adalah suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pas superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens et descendens, kidney, esophagus, dan juga rektum. Nah, selain yang disebutkan tadi ini merupakan bagian intraperitoneal. Seperti apa saja? Itu seperti duodenum pas superior, gaster, jejunum, ileum, appendix piriformis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan juga hepat. Nah, yang membedakan keduanya ini pada organ intraperitoneal ini seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Sementara yang ini yang bagian retroperitoneal ini hanya bagian anteriornya saja, tapi posteriornya ini tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, ia curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, untuk pada gaster ini terbagi jadi beberapa lapisan, yaitu pada kardia, fundus, body, dan juga pyloric antum dan pyloric canal. Pertama yang kita bahas adalah pars cardiaca yang merupakan pintu masuk gaster di bagian atas. Nah, pars cardiaca ini terletak tepatnya di sebelah kanannya dari fundus. Nah, makanan ini kemudian akan masuk dari esophagus yang ada ke kranialnya. Kemudian juga pars cardiaca ini mengelilingi orvisium cardiaca. Ini terdapat di sini sebagai opening dari stomach. Pada posisi anatomisnya ini, orvisium cardiaca terletak pada sebelah posterior cardiaco-costalis 6, 2-4 cm dari linea mediana tinggi VTA 11. Juga ada fundus gastricum. Nah, fundus gastricum ini merupakan ujung buntu dari bagian atas gaster yang melebar. Fundus gastricum ini dapat melebar akibat gaster terisi oleh makanan
gas, cairan, ataupun kombinasi ketiganya. Di antara esofagus dan fundus gastricum ini terdapat sebuah cekungan yang disebut juga dengan incisura cardiaca. Pada posisi anatomis, fundus ini terletak pada sebelah posterior cartilagocosalis 6, linea midclavicularis sinistra. Kemudian yang kita bahas adalah yang bagian terbesar di bodi ya. Bodi ini merupakan corpus gastricum. Corpus gastricum ini merupakan bagian lambung terbesar di antara fundus dan antrum piloricum. Gaster ini membentang dari orifisium cardiaca hingga incisura angularis, yaitu lekukan pada bagian kaudal curvatur minor. Dan juga ada pars pilorica yang terdiri dari dua ini, piloric canal dan piloric antrum. Nah, piloric antrum atau antrum piloricum ini merupakan bagian pars pilorica yang lebih lebar dibanding dengan piloric canal. Nah, bagian ini merupakan tempat paling sering terjadi infeksi gaster yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Cara ini selanjutnya adalah piloric canal atau canalis piloticum. Canalis piloricum ini merupakan bagian pars pilorica yang lebih sempit dan terletak pada planum transpiloricum. Pada akhir canalis piloricum ini terdapat musculus yang namanya itu musculus sphincter pylori yang menyebabkan canalis piloricum ini kemudian menjadi lebih sempit. Seperti yang sudah dibahas tadi, di bagian sphincter-sphincternya ini terdapat dua ya di lambung bagian gaster ya. Pertama tadi ada di piloric canal, yaitu musculus sphincter pylori yang menyebabkan canalis piloricum ini menjadi lebih sempit. Selanjutnya ini juga ada yang bagian ini di antara esofagus dengan gaster terdapat lower esophageal sphincter. Nah, lower esophageal sphincter ini biasanya akan menjadi katalis atau medium terjadinya GERD. Karena pada saat itu cairan lambungnya ini mengenai bagian tersebut sehingga bisa menyebabkan GERD. Selanjutnya adalah laporan ketiga, yaitu Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya, rasa nyeri muncul di sekitar pusat dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan juga ketika teman sekelasnya menekan sekitar tersebut, rasa sakitnya bertambah berat. Jelaskan letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran besaran nama garis, dan titik pengukurannya. Oke, jadi pada appendix ini letaknya ini dibagi jadi dua pendapat. Pendapat pertama itu menurut garis Monro-Pinter. Nah, garis Monro-Pinter ini diukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix ini menurut Monro-Pinter ini terletak di sepertiga lateral garis Monro-Pinter yang bisa disebut dengan ini titik McBurney. Kemudian juga ada pendapat dari Lance. Nah, menurut Lance ini, menurut garis Lance ini diukur appendix diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix ini adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.